Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wang Sarya Purnama dari kelas 12-5, Sekolah SMA yang 3, Tangerang Selatan. Hari ini saya akan menjelaskan materi geografi tentang pembagian 3 wilayah berdasarkan kategorinya. Ada wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Oke, pertama-tama semua ya. Pernah nggak kalian mikir, kenapa sih bumi yang seluas ini harus dibagi-bagi jadi banyak daerah, provinsi, dan bahkan kawasan tertentu? Di dalam pelajaran geografi, konsep ini dikenal dengan istilah pembagian wilayah atau kewilayahan. Nah, cara geograf membagi-bagi wilayah ini ternyata nggak asal-asalan loh. Secara umum, ada 3 kategori utama untuk mengelompokkan suatu wilayah, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Di video kali ini, kita akan membahas ketiganya dengan cara yang paling simpel dan gampang dipahami. Yuk, simak sampai habis. Pertama, ada wilayah formal. Kita mulai dari yang pertama, yaitu wilayah formal. Wilayah formal adalah kawasan yang diidentifikasi berdasarkan kesamaan atau homogenitas kriteria tertentu. Kesamaan ini sifatnya statis, jelas, dan punya batas-batas yang tegas. Kriteria pembentukan wilayah formal ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu faktor fisik dan faktor sosial budaya. Contoh dari faktor fisik, misalnya wilayah pegunungan, wilayah beriklim tropis, atau kawasan hutan hujan. Di sana, semua titik punya kesamaan karakteristik alam. Sedangkan dari faktor sosial budaya, contoh yang paling gampang yang bisa kita bayangkan adalah wilayah administratif, seperti negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan lain-lainnya. Peta administratif punya garis batas yang jelas berdasarkan hukum dan pemerintahannya. Jadi ingat ya, kata kunci wilayah formal adalah kesamaan karakteristik dan batas yang jelas. Oke, lanjut. Wilayah fungsional. Berbeda dengan wilayah formal yang sifatnya seragam dan statis, wilayah fungsional justru sifatnya dinamis dan terikat oleh suatu kegiatan atau fungsi tertentu. Kegiatan atau fungsi tertentu ya kata kuncinya. Wilayah ini biasanya terdiri dari titik pusat yang disebut nodal dan area di sekitarnya yang saling berinteraksi. Contoh paling populer di Indonesia adalah wilayah Jabodetabek yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jakarta bertindak sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, sementara kota-kota penyangga di sekitarnya menyuplai tenaga kerja dan lalu lintas kendaraan harian. Ada aliran barang, jasa, dan manusia yang terus berinteraksi. Kalau interaksi atau fungsi lalu lintas itu hilang, maka konsep wilayah fungsionalnya juga bakal memudar. Lalu yang terakhir, kita akan membahas wilayah vernakular. Nah, yang ketiga ini unik banget ya. Namanya wilayah vernakular atau kadang-kadang juga disebut sebagai perceptual region. Wilayah vernakular adalah kawasan yang keberadaannya cuma ada di dalam persepsi atau pemikiran masyarakat. Wilayah ini nggak punya batas hukum yang resmi di peta formal dan nggak punya pusat interaksi fungsional yang terukur. Wilayah ini lahir dari identitas budaya, sejarah, atau bahkan kebiasaan lokal. Contohnya, saat orang bilang kawasan Pantura atau Pantar Utara Jawa, kota hujan untuk Bogor, atau sebutan daerah bumi lainnya. Masing-masing orang mungkin punya persepsi batas dan sedikit berbeda tentang di mana tepatnya kawasan tersebut dimulai dan berakhir. Walaupun garis batasnya sama samar dan subjektif, wilayah vernakular ini sangat nyata di dalam pikiran dan budaya sehari-hari masyarakatnya. Oke, jadi kita rangkum secara singkat dulu ya. Pertama tadi ada wilayah formal yang fokus kepada kesamaan ciri-ciri dan batas resminya. Kedua ada wilayah fungsional yang fokus kepada hubungan dan interaksi kegiatan. Sedangkan yang ketiga ada wilayah vernakular yang lahir dari persepsi dan budaya masyarakat. Oke, sekarang sudah paham kan bedanya? Sekarang coba tebak, kalau wilayah tempat tinggal kalian itu masuk mana? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.
Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tentang konsep 3 pembagian wilayah dalam pelajaran geografi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.